Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Virtual Tour Museum Muhammadiyah ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Prima Abdi Persada. Yang kedua, Aprizal Dwi Rismanto. Yang ketiga, Farel Satya Alfian. Dan terakhir, Muhammad Aris Margono. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Virtual Tour Museum Muhammadiyah adalah simulasi interaktif yang disajikan dengan teknologi virtual 3 dimensi, di mana simulasi ini bertujuan untuk mengetahui tata letak dan informasi ruangan yang ada pada gedung Museum Muhammadiyah. Jadi di sini pengunjung bisa melakukan tour secara virtual dengan bantuan aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dan desain sistem. Analisis kebutuhan. Kebutuhan aplikasi yaitu untuk membantu menemukan ruangan yang akan dituju. Selain itu dapat menjelajah seluruh ruangan untuk mengetahui semua tata letak dan informasi ruangan yang ada pada gedung museum. Hasil dari analisis kebutuhan sistem dijadikan sebagai dasar untuk menentukan spesifikasi aplikasi yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Pencarian ruangan. 2. Penjelajahan ruangan. Selanjutnya yaitu B. Use Case Diagram. Use Case Diagram merupakan penggambaran sistem yang dibuat. Dalam kasus ini digambarkan Use Case Diagram pada pengguna aplikasi. Use Case Diagram user ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama, user bisa mencari ruangan dengan fitur cari ruangan. Fitur ini berfungsi agar user bisa melakukan penjelajahan secara otomatis ke ruangan yang sudah dipilih. Yang kedua yaitu belajar ruangan. Fitur ini berfungsi agar user bisa melakukan penjelajahan secara bebas. Yang ketiga, tentang aplikasi. Berisikan informasi tentang aplikasi dan versi aplikasi. Yang keempat, keluar, yaitu keluar dari aplikasi. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, yaitu Aprizal. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai pengembangan aplikasi. Konsep. Jadi, secara konsep, aplikasi ini dibuat untuk mencari suatu ruangan dan memvisualisasikan denah ruangan yang ada pada suatu gedung. Aplikasi ini dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Terdapat tombol-tombol yang diantaranya cari ruangan. Pada tombol cari ruangan, pengguna dapat mencari ruangan yang tersedia. Jadi, maksudnya si pengguna itu bisa memilih ruangan yang hanya ia ingin tuju di dalam museum. Di dalam menu cari ruangan tersebut, terdapat menu drop-down yang berisikan nama-nama ruangan museum itu. Sedangkan, tombol jelajah pengguna dapat menjelajah ruangan dengan menggunakan joystick yang terdapat di dalam layar. Jadi, si pengguna itu bisa menjelajahi museum secara keseluruhan. Tentang aplikasi. Jadi, tentang aplikasi adalah informasi mengenai aplikasi seperti versi dan lain-lain. Selanjutnya, rancangan. Rancangan menu. Pada tahap ini, dilakukan perancangan menu sebagai tahap awal untuk perencanaan struktur isi dari aplikasi berdasarkan analisis kebutuhan, yaitu pencarian ruangan dan penjelajah ruangan. Nah, berikut adalah gambarnya. Jadi, di dalam menu utama itu terdapat cari ruangan, jelajah ruangan, dan tentang aplikasi. Cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disambungkan oleh Farel Satya Alfian. Terima kasih. Selanjutnya, setelah dilakukan perancangan menu, maka akan dibuatkan storyboard sebagai penjelasan alur dari penggambaran aplikasi tersebut. Yang pertama, itu pada tampilan halaman awal atau menu utama terdapat
logo aplikasi, dan juga ada beberapa button atau tombol yang masing-masing fungsinya yang berbeda. Yaitu pertama ada button atau tombol mulai jelajah, yaitu untuk melakukan penjelajahan di ruangan. Yang kedua ada cari ruangan yang berguna nanti user atau pengguna akan melakukan pencarian ruangan yang sesuai apa yang dituju. Yang ketiga itu ada tentang aplikasi, mengenai penjelasan singkat atau informasi tentang aplikasi. Yang terakhir ada button keluar atau tombol untuk keluar dari aplikasinya. Selanjutnya ada jelajah ruangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan konsep dari jelajah ruangan pada aplikasi tersebut, yaitu pada tampilan menu jelajah ruangan terdapat minimap beserta zoom in dan zoom out untuk melakukan atau berupa informasi yang ditunjuk dan letak posisi objek pada ruangan. Kompas yang berfungsi sebagai informasi penunjuk arah mata angin yang berada di sisi kiri atas halaman. Selanjutnya ada joystick yang berfungsi untuk menggerakkan objek dalam melakukan penjelajahan ruangan. Dan yang terakhir ada tombol home atau button untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya ada cari ruangan. Di dalam fungsi ini terdapat tampilan seperti halaman jelajah ruangan, yaitu berupa minimap beserta zoom in zoom out untuk fungsionalnya, untuk menunjukkan informasi letak posisi objek pada ruangan. Dan juga masih ada kompas sebagai petunjuk arah mata angin. Dan yang berbeda yaitu pada halaman cari ruangan ini terdapat tombol titik awal sebagai penentuan titik pada objek. Tombol pencarian ruangan dibentuk dalam drop-down yang terdapat beberapa pilihan untuk menentukan tujuan ruangan. Dan yang terakhir ada tombol home atau button untuk kembali dan keluar aplikasi. Di dalam tentang aplikasi selanjutnya, yaitu bagian ini memuat informasi singkat di dalam aplikasi seperti deskripsi atau developer sebagai kreator aplikasi dan versi aplikasi. Selanjutnya ada state transition diagram. Setelah dilakukan perancangan storyboard tadi, maka dilakukan perancangan STD atau state transition diagram, yaitu menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja pada aplikasi. Pengaplikasian pada state transition diagram dan alurnya akan dijelaskan pada seperti gambar. Yaitu pada gambar di samping dijelaskan bahwa ketika pengguna ingin menjelajah ruangan, maka gerakan joystick yang ada pada aplikasi sehingga objek akan bergerak menelusuri ruangan mengikuti pergerakan dari joystick. Dan pengguna nanti juga bisa mengarahkan dengan rasio skala 360 derajat. Kemudian ada state transition diagram untuk bagian cari ruangan. Pada penggambaran ini dijelaskan untuk pengguna ketika ingin mencari suatu ruangan, maka langkah awal adalah memilih titik awal. Kemudian memilih tujuan ruangan yang akan dituju, dan objek akan bergerak mencari jalur terdekat sehingga objek berhenti sampai ke tujuan.
Saya sekarang akan mensimulasikan dan menjelaskan secara singkat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah. Di sini kita sudah masuk ke main menu atau menu utama dari aplikasi. Di sini terdapat gambar dari Museum Muhammadiyah itu sendiri, kemudian di kanan atas terdapat logo Museum Muhammadiyah. Di bawah logo terdapat nama aplikasi, dan di bawah nama aplikasi terdapat 4 button. Yang pertama button mulai jelajah, yang kedua button cari ruangan, yang ketiga button tentang aplikasi, dan yang terakhir ada button keluar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur jelajah ruangan. Nah, ini merupakan tampilan dari fitur jelajah ruangan. Saya akan menjelaskan sedikit terdapat apa saja di dalam fitur jelajah ruangan ini. Yang pertama, sebelah kiri bawah itu terdapat joystick. Itu fungsinya untuk menggerakkan player maju, mundur, bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian di sebelah kanan sini, di area ini sebenarnya terdapat panel untuk melihat ataupun menengok ke kiri dan ke kanan. Hanya saja panel ini tidak terlihat karena diberi warna transparan. Kemudian di dekat area panel sini terdapat joy button. Joy button ini berfungsi untuk melompat. Seperti itu. Kemudian di atas joy button ataupun di sebelah kanan atas ini terdapat minimap. Minimap merupakan gambaran player dari kamera atas. Nah, seperti ini. Ini adalah playernya. Yang hitam ini merupakan tanda si player. Kemudian di bawah minimapnya ini terdapat tombol zoom in dan zoom outnya. Plus ini untuk zoom in dan minusnya ini untuk zoom out. Kemudian di sebelah pojok kiri atas itu terdapat kompas sebagai petunjuk arah mata angin. Ketika player memutar, maka kompasnya akan ikut berputar sesuai dengan arah mata anginnya. Seperti itu. Nah, 2 tombol terakhir yang berada di atas sini itu berfungsi. Yang pertama, tombol home itu berfungsi untuk kembali ke main menu. Kemudian yang kedua itu tombol close, itu untuk keluar dari aplikasi. Baiklah, kita akan menjelajah sedikit beberapa ruangan yang ada di dalam museum ini. Nah, oh ya, terlupa. Juga terdapat waypoint atau petunjuk letak suatu ruangan ketika dia mendekati 20 meter. Jadi ketika dia 20 meter akan muncul waypoint yang menunjukkan keberadaan suatu ruangan. Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu ruangan dari museum, yaitu koleksi umum, dan ini merupakan ruangan souvenir. Dan di sebelah sini kita terdapat lobby, yang di belakangnya terdapat ruangan kantor. Nah, sebelah kanan sini itu ruangan mega koleksi. Ruangan sebelah kiri ruangan koleksi khusus. Kita akan maju lagi ke depan. Kita akan menemui ruangan cafe atau kantin di sini. Kemudian di dekat kantin terdapat toilet pria dan toilet wanita. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari jelajah ruangan. Kita akan kembali lagi ke main menu. Nah, nanti selanjutnya kita akan masuk ke fitur yang selanjutnya, yaitu cari ruangan. Sekarang kita akan masuk ke fitur yang kedua, yaitu fitur cari ruangan. Nah, sebenarnya tampilan dari fitur cari ruangan ini tidak berbeda jauh dengan tampilan dari fitur jelajah ruangan. Di sini masih terdapat kompas sebagai penunjuk arah mata angin, juga masih terdapat minimap beserta tombol zoom in dan zoom outnya.
Kemudian terdapat tombol home dan tombol close seperti di jelajah ruangan tadi. Hanya saja di sini tidak terdapat joystick, tidak terdapat panel, dan juga tidak terdapat play button. Di sini hanya terdapat 3 tombol. Yang pertama tombol drop down untuk memilih titik awal. Yang kedua tombol drop down untuk memilih ruangan yang dicari. Yang ketiga tombol reset posisi. Saya akan mendemokan fitur cari ruangan ini. Yang pertama, kita harus memilih titik awalnya dulu, pintu utara. Sekarang kita berada di pintu utara ataupun pintu barat. Saya akan memulainya dari pintu utara. Kemudian kita akan memilih ruangan yang dicari. Saya di sini akan mencontohkan ruangan office ataupun kantor. Nah, ketika dia diklik, dia akan otomatis bergerak mencari ruangan tersebut dengan rute terpendek. Nah, ketika dia mendekati 20 meter, waypoint akan muncul seperti di jelajah ruangan tadi. Salah satu kelebihan dari fitur cari ruangan yaitu bersifat kontinu atau berkelanjutan. Artinya, ketika kita telah selesai mencari satu ruangan dan ingin mencari ruangan lain, maka player akan bergerak menuju ruangan tersebut dari titik terakhir, yang artinya tidak memulai dari titik awal lagi. Misalkan saya akan melanjutkan mencari ruangannya ke ruangan cafe, maka player akan bergerak dari titik akhir itu, yang dimana ruangan office, langsung menuju cafe. Nah, satu lagi tombol reset posisi, yaitu untuk mereset posisi player kembali ke seperti awal tadi. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai cari ruangan ini. Selanjutnya kita akan kembali ke main menu. Selanjutnya yaitu menu tentang aplikasi. Di menu tentang aplikasi di sini kita dapat melihat informasi singkat atau deskripsi singkat tentang aplikasi Virtual Tour Museum Muhammadiyah itu sendiri. Selain itu juga kita dapat melihat siapa kreator dan versi dari aplikasi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada tombol keluar yang fungsinya untuk keluar dari aplikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simulasikan dan teman-teman saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.